103,4 BFM Radio Musik Asli Indonesia. Devi Mania kembali lagi. Tiba saatnya kita di talk show Inspirasi dan Mandiri. Dan tema kita pada pagi hari ini adalah usaha rumahan dapur Mbak Ning. Bawang bumbu sebagai teman makan yang gurih dan enak rasanya. Oke, Devi Mania ini bicara soal usaha rumahan ya. Ada suatu usaha kecil yang bernama Usaha Rumahan Dapur Mbak Ning. Ini berlokasi di Bilangan Klender, Durensawit, Jakarta Timur. Usaha ini bergerak di bidang perbawangan, Devi Mania ya. Entah itu pada awalnya atau seperti apa ya. Jadi Mbak Ning ini berjualan produk seperti bawang goreng, bawang putih goreng, Devi Mania, bahkan kentang Mustafa, sambal pecel ya. Semua produk tersebut ada nih tersedia dari usaha kecil rumahan Mbak Ning. Nah, Devi Mania dengan rasanya yang gurih, enak dan lezat dengan harga yang terjangkau juga pastinya Devi Mania bagi pelanggan, membuat usaha rumahan Mbak Ning ini masih terus bertahan hingga sekarang. Nah, Devi Mania sesuai dengan tema kita pada pagi hari ini, menu apa aja sih yang ditawarkan kepada pelanggan dan bagaimana suka duka yang dialami selama usaha kecil ini berlangsung ataupun berjalan ya. Untuk lebih jelas membahasnya setelah ini kita akan langsung berbincang-bincang di studio Radio DFM bersama dengan narasumber kita. Ada Mbak Widya Ningsih sebagai owner usaha dapur Mbak Ning. Kita sapa dulu. Mbak Ning, halo, ada ya? Halo Oke. Mbak. Assalamualaikum. Devi Mania, nanti kita akan lanjut lagi ngobrol sama Mbak Ning ya. Devi Mania seperti biasa, untuk yang punya pertanyaan seputar tema kita pada pagi hari ini, boleh yuk langsung aja WhatsApp di nomor DFM di 0811 99 10 34. Devi Mania ada. Vika punya satu hadiah voucher bakmi naga senilai Rp200.000 untuk satu orang pertanyaan terbaik. Nanti Mbak Ning yang pilih ya pertanyaan terbaiknya ya. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Mbak. Ini pengen dipanggilnya katanya Mbak Ning aja Mbak ya. Ning aja. Oke, Mbak Ning aja biar Heeh. singkat padat ya. Oke, Mbak Ning gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Macet nggak dari tadi nih pas OTW ke sini? Nikmat, macet itu Alhamdulillah nikmat. macet ya. Dari mana tadi? Dari Durensawit? Dari Durensawit Klender. Oke, dari Klender. Hmm. Oke deh. Mbak, ini bisa di-spill nggak, Mbak? Ini terkait dengan tema kita pada pagi hari ini ya. Usaha rumahan dapur Mbak Ning, bawang tabur ya. Iya. Sebagai teman makan yang gurih dan enak rasanya, pertama-tama gimana nih latar belakang atau sejarah awal usaha rumahan dapur Mbak Ning ini? Kalau untuk sejarah awal itu dulu saya tuh sebagai reseller. Pertama saya produksi itu di Kentang Mustafa, Mbak. Reseller. Oh, jadi yang awal diproduksi itu bukan bawang gorengnya, Bukan. tapi kentang Mustafa. Kentang Mustafanya dulu. Karena kan waktu anak saya masih kecil itu seneng banget Seneng terus makan kentang Mustafa. akhirnya gitu jadi ya. reseller. Kok jualannya bagus nih. Oh, reseller tuh maksudnya berarti jualin punya orang punya dulu. orang, Oh, punya oke. teman gitu. Terus saya lihat kok pasarannya bagus nih, saya bilang gitu. Mhm. Saya nyoba-nyoba pelan-pelan dari ngupas Kentang. dirajang sendiri tuh. Iya, itu nggak pakai mesin kayak Belum, itu enggak ya? belum itu. Terus akhirnya boleh nih, ada cuannya nih. Karena udah tahu gimana Iya. cara bikinnya ya, udah Akhirnya dapet kita ilmunya. trial. Oke, itu tahun berapa tuh Mbak? 2019. Berarti awal didirikan dapur Mbak Ning ini pada tahun 2019 Iya. ya. Itu tuh pada saat COVID bukan sih? Awal-awal, sebelum COVID. Sebelum malah. COVID berarti ya didirikannya pada saat sebelum Sebelum COVID. COVID. Ini kenapa nama brandnya memilih dapur Mbak Ning? Kenapa nggak dapur nama bapaknya siapa? Ini berarti dapur Mbak Ning, berarti nama Mbak Ning sendiri ya? Karena ya dipanggilnya begitu. Cari jadi, gampang ya? cari gampangnya aja. Oke, tapi biasanya sih insya Allah namanya membawa keberuntungan. Amin untuk Amin. usahanya ya. Oke, berarti ini kalau boleh tahu nih, dulu pada tahun 2019 modal awalnya berapa Mbak Ning? Modal awalnya itu 100.000, Mbak. Dulu 100.000, 100.000. berarti itu dulu untuk produksi kentang Mustafa aja ya? Kentang Belum, Mustafa. kalau untuk bawang belum bikin? Bawang itu saya mulai jalan itu di tahun 2020. Oh, 2020, Yang di 1 saat tahun setelahnya. kan masa sih cuma ini aja, nyoba-nyoba aja Untuk gitu. tambahannya. Iya, untuk tambahannya. Terus kenapa memutuskan untuk bawang, Mbak? Di antara aneka ragam banyak makanan gitu. Mungkin bisa karena ini temen nasi, Mhm. jadi mungkin bawang bisalah kita coba gitu. Oke. Kita iniin di teman-teman, kita tawarin,
ada gitu loh. Ada peminatnya Ada ya, karena mungkin peminatnya. memang banyak yang suka ya. Iya Orang benar. tuh kayaknya suka gitu makan nasi anget ya pakai Iya, taburan bawang, entah itu apa kayak iya, kayaknya semuanya cocok sama bawang goreng ya. iya, Entah itu makan soto cocok pakai bawang mie, goreng. Mie instan, nasi bakso, uduk, nasi goreng ya iya, semuanya kayaknya iya, cocok betul ya pakai bawang mhm, goreng. Ih, Mbak Ning ini pinter nih, pandai mencari peluang nih ya DP Mania. Oke, dulu modal awalnya 100.000. iya, Sekarang omsetnya udah berapa nih per bulannya? Boleh nggak di-spill? Kita eee, penasaran nih. omset kita bilang alhamdulillah ya, Mbak, ya. Mhm, Dulu, dari 100.000 itu kita sebulan bisa 500, mhm. sekarang ini sekitar 1 sampai 3. 1 sampai 3. Wah, DP Mania tuh Mhm, kan tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. mhm, Kebalik nggak sih? Tidak ada hasil yang mengkhianati iya, usaha. Oke, Mbak, ini lokasi persisnya di mana tadi di Durensawit, Klender di ya, Klender, di Jakarta Timur. Dekat apa sih tuh patokannya itu di belakang patokannya? Mall Ciplas. Oh, belakang Mall Ciplas. Iya, Oke, mhm, berarti itu tuh rumah rumah sendiri rumah gitu. tinggal. Berarti di situ tuh kayak buka toko nggak sih? Belum, Mbak, Enggak. Berarti ini belum. kalau ada yang mau pesen buy online gitu ya? By order dulu, By by WA, order dulu, heeh, by WhatsApp ya? iya, Pesennya lewat WhatsApp WhatsApp gitu dulu, ya? Oke, berarti kalau untuk toko offline tuh belum ada ya? belum, Oke, oke. mhm, Tapi ada rencana nggak buat buka toko pengen offline? banget Oke. pengen banget, Mudah-mudahan segera amin, terlaksana ya untuk iya, membuka belajar toko dulu ini. offline-nya. Oke, ini ada apa aja nih menu yang ditawarkan? Kan ada kentang Mustafa, terus ada bawang goreng nih ya. Terus Iya, apa lagi nih selain Mustafa dan kentang dan bawang goreng, Mbak? ada sambal pecel, Sambal ada pecel. bawang goreng yang putih, bawang putih goreng, Oh, bawang putih goreng. heeh, Oh, kalau bawang goreng yang biasa tuh ini bawang merah ya? iya bawang merah, Bawang merah. Oh, heeh, jadi bawang goreng tuh variannya ada dua berarti ya, iya, Mbak? Ada bawang goreng yang bawang merah, ada mhm, yang bawang putih. iya. Kalau yang bawang putih dia kemasannya di pouch gitu ya? Enggak, kalau, bawang putihnya kita iniin tapi cuma cuma kecil sih, Mbak. Oh, itu yang di pouch apa tuh? Itu bawang merah juga, Oh, tapi bawang kemasannya merah pouch, juga. Oh, kalau ini yang yang dua di toples, studio heeh, dua-duanya bawang merah ini? mhm, Oh, berarti yang bawang putih nggak dibawa ya? lagi nggak produksi, Oh, oke, lagi nggak mhm, produksi. Padahal Vika pengen coba nih, nggak apa-apa deh DP-nya. Oke, nggak ada produksi, bawang putih goreng, sambal pecel, ya, mhm, bawang merah goreng, sama kentang Mustafa. Berarti ada 4 produknya tuh, Mbak, sekarang ya ada untuk saat satu ini. lagi sih sebenarnya Apa tuh? sambal sate itu sebenarnya, Sambal sate. mhm, Oh, bikin sambal sate juga. iya, Bikin sambalnya aja, nggak sama satenya tuh, Mbak. rencananya mau sekalian, Oh, oke. tapi Kenapa nih? masih Kenapa memutuskan untuk bikin sambalnya dulu? karena apa ya, kalau sambal itu kan orang bisa kalau satenya sendiri orang banyak yang bisa, tapi sambalnya orang biasanya males, Oh males gitu. bikinnya, Oh biasanya kalau misalkan Idul Adha tuh ya, iya, Idul Adha kan ya orang-orang gampang, heeh, dagingnya tinggal dipotong-potong, iya, mereka tinggal dimarinasi, bakar, terus heeh, dibakar bisa. Tapi kadang bumbunya juga rata-rata pakai bumbu yang instan tuh iya, ya, yang heeh, ituin dikasih air panas gitu. Nah, mhm, ini Mbak Ning juga menyediakan ya iya, sambal sate. Sambal sate apa bumbu sate? sambal sate, Sambal sate ya, mhm, berarti pedes rasanya ya. pedes, Oke, sepedes mulut tetangga. Enggak. wih, Oke, ini Mbak Ning, di antara mmm, semua produk, oh berarti mhm, produknya ada 5 ya? mah, Ada 5 yang paling best seller, yang paling disukai sama pelanggan yang mana sih? yang paling best seller itu di kentang Mustafa sama bawang goreng, yang Kentang putih, heeh, Mustafa yang bawang sama bawang merah, goreng, bawang merah iya, goreng ya itu yang mhm, paling disukai sama pelanggan. Ini mhm, berarti oh varian bawang goreng kan tadi ada 2 ya, ada bawang mhm. goreng putih sama bawang goreng yang merah. Ini harganya berapa Mbak? Boleh di-spill satu-satu harga dari setiap produknya? Kalau untuk kentang Mustofanya itu, kalau yang pakai toples dia ringnya antara 38 sampai 42.000. 38 sampai 42.000. Mhm, Ini satu toples ini berapa sih? Berapa mili gitu? 250 gram bersihnya. 250 gram Mhm, ya bersihnya. mhm. Oke. Itu kalau untuk kentang Mustafa. Iya, Kalau untuk bawang gorengnya bawang berapa? gorengnya itu 35.000 100 gramnya. Ini satu toples gini 100 gram ya Iya, ukurannya 100 ya. gram. Kalau yang di pouch itu berapa? 80.000 harga 30.000. Berapa gram maksudnya? 80 Oh, gram. 80 gram. Tadi Heeh, 80.000. Ya, makanya 80.000 aku maaf, bingung. maaf. 80.000 80 gram, 80 gram. Harganya 30.000. 30.000. Mhm, Kalau yang di toples itu harganya 100 gram, 100 gram
Terus 35.000. Beda Hmm. 5.000 berarti ya dengan yang di Iya. pouch. Mm-mm. Oke, kalau yang sambal apa tuh pecel? Sambal pecelnya Ya, 250 gram harga 25.000. 25.000 Mm-mm. satu Iya, jar satu gitu jar. ya. Terus satu lagi apa tuh tadi sambal Sambal sate ya sate. yang nggak dibawa. Sambal sate berapa Mbak harganya? Sama Oh 35.000 sama juga. kayak sambal pecel ya. 250 Terus gram. kalau yang bawang putih goreng sama juga kayak yang bawang merah. Enggak, Oh beda. dia 65 gram harganya cuma 20.000. Oh dia berarti jatuhnya lebih murah, Lebih murah. lebih murah daripada yang bawang merah goreng. Ini Tapi kalau bawang merah itu modalnya aja pedes, Mbak. oh Harganya gitu, naik. iya betul ya. Sekarang lagi meroket ya harga Iya, bawang merah ya iya, DP iya. Mania. Jadi Mm-mm, maklumlah kalau mm-mm. misalkan Mbak, tapi suka naikin harga Mbak kalau misalkan harga bahan baku di pasaran lagi Kalau meningkat. kalau yang apa namanya goreng kentangnya saya suka naikin, tapi kalau untuk bawang sama yang lain enggak. Enggak ya. Mm, Oke, Mbak mm. ini boleh nggak kalau Vika coba ini? Senang Boleh hati saya nggak? dicobain. Aduh, Silahkan, DP Mania Mbak. nggak tahu nih ini produser kita nyuruh nyobain ya. Udah, Vika mah manut aja. Harus pakai nasi tuh. Oh iya harus pakai nasi Heeh, ya. Ini Vika pertama-tama mau cobain dulu kentang iya, Mustofanya. Ini kentang Mustafa buatan Mbak Ning ya. Ini yang original ya Mbak. sorry. Oh iya Mustafa juga ada varian lainnya ya. Yang Dia teri. ada 3. Oh ada 3 varian. Dia Apa aja ada tuh Mbak? yang kentang aja, Yang terus original campur mungkin ya. teri, Oke. campur teri, terus ada yang campur teri kacang. Ada Oh, tuh 3 ternyata macam. untuk Mustofanya juga ada Mm-mm, 3 varian DP mm-mm, Mania. Ada yang mm-mm, original, ada yang kentang teri, ada yang iya. kentang teri kacang. Untuk harganya sama semuanya? Semua varian apa beda? Kalau yang kentang aja itu di Original? 38.000. Original 38.000. Iya. Kalau bedanya berapa sama kalau yang itu? Yang teri atau teri kacang? Apa tuh? Yang teri kacang berapa harganya? Yang teri kacang 42. Oh, yang 42. Itu yang teri kacang. Yang campur itu 42. Kalau Saya yang bilang teri campur aja sama tanpa kacang sama sama 42 42. juga. Oh, oke. Beda-beda dikit lah ya DP Iya. Mania. Ayo Afika mau Iya. cobain dulu DP Mania. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Bang Ali ini nasinya mana? Tolong disiapkan Bang Ali. Hmm, 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 kedengeran gak DP Mania tuh? Lagi ya biar kedengeran kriuk-kriuk. Hmm, kriuk banget DP Mania. Ini crunchy banget ya. Ini tuh ada tekniknya kan Mbak khusus ya biar kan ada juga tuh Vika pernah nyobain. Kan Vika juga termasuk orang yang suka kentang Mustafa ya. Iya. Beberapa penjual ada yang memang kentang Mustafanya tuh nggak crunchy gitu, melempem. Itu memang ada teknik khusus ya untuk dalam proses penggorengannya mungkin ya. Tekniknya tuh minyak yang banyak aja, Mbak. Kalau Minyak kita mau goreng kan minyak harus banyak terus panas. apinya berarti ada di suhu kecil apa gimana Enggak, tuh? Suhu tinggi, tinggi, ya tinggi sedang, tinggi sedang. tinggi Enggak sedang ya. terlalu tinggi banget. Kalau tinggi banget dia luarnya gosong, dalamnya masih itu, Hmm, masih basah. oke, itu rahasia garingnya DP Mania. Ih, beneran ini enak banget loh. Ya, DP Mania kita cobain deh bawang gorengnya satu lagi, Mbak. Nggak apa-apa nih aku. Aduh, maaf ya, Mbak, bukan kurang sopan. Silakan. Nih, Silakan, Mbak, aku silakan. disuruh produsernya buat cicipin, Mbak. Aku tidak bisa apa-apa, cuy. Padahal mau dalam hati. Mengenal itu dari Mhm. mencicipin. Wah, wangi banget DP Mania ini aromanya. Ini yang Vika pegang yang merah ya, bawang goreng Original. original yang merah. Mm-mm. Wah, oke. Bismillahirrahmanirrahim kita coba ya DP Mania. Silakan. Hmm. Kedengeran juga nggak DP Mania nih? Ini mah enak banget. Nggak cukup sekali, udah takutnya ini marah yang punyanya. Tidak lah. DP Mania. Apalagi dibeli. Kalau dibeli nggak marah. Iya ya dari tadi Vika tanya harga kayak yang mau beli aja nggak bilang DP Mania. Banik enak banget. Ini juga kalau bikin bawang goreng gini juga ada triknya khusus ya, karena kalau Vika jujur Vika pernah bikin bawang goreng tapi nggak garing begini gimana sih Mbak? Kalau ini ya sama kayak kentang ya, Mhm. tapi dia kalau untuk apa namanya bawang goreng ini kan menyerap minyak ya Mbak ya. Mhm. Itu teknik terakhirnya ya kita harus ini spinner. Kita Spinner gimana tuh? Bisa dijelasin dikit Ada nggak? mesinnya. Mesin Hmm, itu kan untuk untuk ngeluarin minyaknya itu loh. oh untuk Ah, ngeluarin minyak mm, dia nggak apa tuh istilahnya lunyuk berminyak gitu ya. mm, mm. Terus biar kering juga ya, Iya, karena kalau misalkan berminyak dia nggak akan bisa kering ya Mbak iya, ya. iya. Mm. Oke, ini berarti membutuhkan alat-alat khusus untuk membuat produk-produk ini. Tadi ada dikatakan ada spinner ya. Iya.
Itu tuh alat khusus untuk mengeluarkan minyak Minyak, dari makanan yang kita kita goreng. goreng. Ada lagi nggak Mbak alat khusus yang diperlukan untuk memproduksi semua produk-produk ini selain spinner tadi? Kalau untuk apa namanya kering kentang kan ada ini apa namanya ya, alat pengupasnya, Mhm. mesin pengupas sama ini, mesin penyerut kalau ini udah. Penyerut ya, karena kan nggak mungkin dirajang manual Iya ya, capek Mbak, banget ya. karena kan istilahnya kalau kita sekali produksi 40 kilo kalau nggak kita pakai mesin, waduh, tangan kita bisa gede. Iya, pegel ya di Happy Mania. Udah gede. Sekarang zaman sudah canggih, sudah Udah, banyak alatnya ya. iya, Kita tinggal bagaimana kita bisa memanfaatkan iya. alat-alat yang sudah ada ya. Oke, berarti kalau misalkan ini dalam sehari nih berapa produk nih yang dihasilkan? Misalkan dari Mustafa nih bisa bikin berapa kilo gitu Mbak? Kalau sehari, kalau kita kan by order ya Mbak. Jadi nggak tentu ya? Biasanya kalau ini sehari itu kita fokus untuk goreng. Kita fokus untuk Hmm, goreng gitu. Terus besoknya kan kalau mereka itu yang kita ini by ordernya H-1 karena kita harus oke. prepare dulu kan. Berarti nggak bisa order dadakan. Aku Mm-mm. pengen order tapi pengen bisa diambil tidak antar hari ini juga berarti nggak bisa ya Mbak ya? Bisa Oh kalau bisa. ada ininya, ada Stok. barang stoknya, Oke. kita bisa produksi karena kan yang lama itu kan kita digoreng. Oh oke. Goreng-gorengnya ini, goreng Jadi kentangnya. sebenarnya untuk proses pembuatan Mustafa sama bawang goreng ini berapa lama tuh membutuhkan waktunya Mbak? Kalau saya dari pagi sampai sore sih untuk goreng ya. Untuk apa tuh? Mustafa atau bawang? Kentang mustofanya. Tentang Mustafa. Heeh. Kalau untuk bawang? Kalau untuk bawang itu ya pagi kita ngupas kan sore kita goreng. Oke, Heeh, berarti dari pagi sampai sore iya. dua-duanya sama Mm-mm. ya. Kalau untuk persambelan tuh ada sambal pecel sama sambal Oh, sate. sambal lebih cepat Mbak. Karena Lebih kan cepat kita ada mesinnya juga kan. Jadi paling kita pagi goreng, kalau udah dingin baru kita ini. packing ya Enggak, berarti. kita giling terus ditunggu dingin sebentar baru kita Oke, packing. berarti bisa pesan di hari yang sama Bisa. kalau untuk sambal ya. Sebenarnya Mm-mm. kentang dan bawang pun bisa kalau misalkan sedang ada stok Iya, ya. bisa. Yang penting berarti kalau Devi Mania kalau mau pesen ya tanya dulu Iya, sama ownernya ya. iya. Berarti kalau mau pesen di WhatsApp aja nih Mbak. Boleh di WhatsApp Langsung ke aja. WhatsAppnya Mbak nih Iya, ke iya. berapa? Boleh dikasih tahu? Bisa WhatsApp di 08138 Mhm. 11 55617. Oke deh tuh Devi Mania Mhm, dicatat ya. mhm. Kalau mau pesen atau tanya-tanya langsung ke situ. Mbak nih, ini di WhatsApp sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Kayaknya kita bacain dulu gimana? Boleh, Boleh boleh. ya. Oke, di sini ada WhatsApp dari Ciade. Ini beliau ini dari pendengar dari Jatimakmur nih. Halo Ci Ade. Oke, Ci nih. Assalamualaikum Mbak Ning. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan dari Ciade. Kalau harga bawang atau kentang lagi mahal nih, gimana antisipasinya supaya dapur Mbak Ning tetap berjalan? Apa ada yang dikurangi atau dilebihkan, misalkan dikurangin isinya atau harganya yang dinaikkan katanya? Boleh, monggo Mbak Ning. Kalau kita pas apa namanya barang-barang bakunya naik, Mhm, biasanya itu kan saya tuh ini Mbak, kalau kentang mhm. itu dia turun pasti bawang sama cabai itu naik. Oh gitu, memang selalu begitu ya? Selalu begitu. Oh, oke. Saya mengamati pasar itu selalu begitu. Jadi bisa balance aja gitu loh. Hmm, Jadi bisa balance untuk kita mix aja. Kalau untuk untung kan pasti kita di harga murah pasti udah dapat banyak. iya. Pas di harga mahal ya ya sudahlah gitu loh. Oke, Dapat masih dapat oke, gitu. berarti Mbak Ning ini tidak menaikkan harga berarti. Kalau yang ada sedikit sih tapi nggak terlalu banyak banget. Nggak terlalu Nggak terlalu. signifikan, nggak terlalu Di kentara di ya. ring harga segitu sih udah dapat Mbak, kita nggak naikin sih. Oke, Mhm, berarti untuk harga aman ya. mhm, Mungkin akan ada kenaikan kalau misalkan harga melambung, tapi itu pun tidak akan terlalu kentara ya. nggak Paling terlalu. berapa gitu ya. Mhm. Tapi berarti tidak mengurangi isinya ya. Enggak, Oke, paling oke. kita kalau untuk naikin itu di reseller aja ya. Oke, oke, oke. Kita naikin dikit.
Mudah-mudahan terjawab ya untuk Ciade Mm-mm. dari Jatimakmur. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada dari Mas Pep dari Mampang Perapatan. Selamat siang dari Pep di Mampang Perapatan. Izin ikut bertanya, bagaimana menyiasati tetap menghasilkan bawang bumbu terbaik di antara melambungnya harga bawang di pasaran? Terima kasih. Ini pertanyaannya serupa tapi tak sama alias mirip-mirip Iya, mirip. kayak pertanyaan Ciade. Monggo Mbak Ning. Kalau ini ya, saya itu mensiasatinya gini Mas. Di saat harga bawang itu turun, Mhm. kita bikin aja. Oh, nyetok gitu Heeh, ya? Karena memang ini tuh awet ya? awet karena minyak yang kita pakai pun juga bukan minyak yang murah. Mhm. Kita pakai yang boleh sebut? Eh, Oh tidak ya, yaitu yang baik, yang bagus lah kita yang oke. pakai. Di situ kan juga udah ada pengawetnya. Oke. Jadi masih dapat lah untuk ini selama 6 bulan aja awet. Awet dia ya, Eh, eh, meskipun toplesnya sudah dibuka Jangan dong. atau dari belum dibuka ya? Oh, maksudnya 6 Gitu. bulan itu kemasannya selama Mm-mm. belum dibuka gitu. Kalau Awet enam selama 6 bulan bulan. 6 bulan sudah dibuka, paling enggak 2 hari aja habis itu. Nggak nyampe 6 bulan. Betul ya. Tapi kalau misalkan katakanlah belum habis gitu, Mbak, Hmm. ini kalau toples terhitung dari toples sudah dibuka, dia tahannya berapa lama sih? Kalau rapat sih bisa 2 bulan sih Mbak itu Mbak. Oh, 2 bulan. Mm-mm. Itu apa untuk kentang atau untuk bawang? Kalau bawang itu eh, 2 bulan dia setelah dibuka ya. Mhm. Kalau masih rapat gini 6 bulan. Kalau yang Mhm. ini saya cuma 2 bulanan Mbak, karena dia Si kentang ya? karena dia ada cabenya ya. Oh Cabe untuk iya. ini dia nggak bisa tahan terlalu lama. Itu semenjak dibuka ya, si Mm-mm. kentang Mustafa Iya. semenjak toplesnya dibuka itu bertahannya berarti sekitar 2 bulan. Mm-mm. Berarti tapi ada yang pakai bahan pengawet nggak nih? Enggak. Bikinnya enggak ya. Enggak, karena Untuk minyak sendiri kan sudah dipakai, itu pasti. oke. Untuk sambal dan sambal pecel, Enggak sambal pakai, sate enggak pakai enggak pengawet pakai. juga Makanya ya? kalau untuk sambal pecel ini saya untuk sarankan buat ditaruh di kulkas. Si sambal. Mm-mm. Oke, berarti berarti kalau misalkan nggak ditaruh di kulkas dia nggak bisa bertahan gitu ya? Takut jamuran. Oh, jamuran berarti Mm-mm. dia di luar kulkas Di tahan luar berapa lama? kulkas itu kurang lebih nggak nyampe sebulan sih Mbak. Oh, nggak nyampe sebulan. Ini Kalau kalau di misalkan kulkas belum dibuka nih ya toplesnya ya, mm-mm, nggak nyampe nggak sebulan. nyampe karena dia basah ya. Karena dia Mhm. model basah. Kalau model kering mungkin sampai 3 bulanan. Tapi nggak ini sih nggak karena kacang itu dia nggak bertahan lama Oh kalau iya. udah dibumbuin. Apalagi kalau misalkan itu kan kalau toplesnya belum Jamur, dibuka ya. Kalau toplesnya sudah dibuka, dia lebih ini lagi ya, mhm, singkat lagi jamur, waktu Mbak, bertahannya ya. Bisa sekitar untuk berapa seminggu mungkin? sebulan Kalau toplesnya sudah dibuka, sebulan 3 mingguan lah. 3 mingguan. Kalau Oh, kalau dia toplesnya udah masuk dibuka. kulkas sih 3 bulan dia. Oke, kalau masuk Mhm, kulkas aman ya. Berarti mhm, untuk persambelan nih, Devi mhm, Mania, sambal pecel atau sambal sate, karena dia mhm, memang mengandung kacang ya, dia mhm, basah juga sifatnya, jadi memang dia harus di kulkas iya. ya. Devi Mania, oke. Mas Pep mudah-mudahan terjawab ya. Di sini juga ada pertanyaan selanjutnya Devi Mania dari Bu Nurhayati. Assalamualaikum Mbak Vika, Mbak Ning, Waalaikumsalam Waalaikumsalam, Bu Nur. warahmatullahi. Ini dari Bu Nurhayati. Mau tanya nih saya, apakah bawang goreng ini menjanjikan mungkin, apakah bisnis bawang goreng ini menjanjikan mungkin ya? Per kilogramnya berapa? Terus berapa lama renyahnya? Apakah bawangnya asli semua? Emang ada bawang palsu ya? Nah, Apakah eee, bawangnya asli semua? Udah gitu aja. Ini dari Nurhayati di CPP 21. Terima eee, kasih, Mbak. untuk Mbak Nur, apa namanya, kalau apa, Apakah bisnis bawang goreng menjanjikan? Katanya itu pertanyaan pertamanya. yang pertanyaan kalau untuk bisnis ini menjanjikan lah. Menjanjikan Heeh, ya. heeh. Karena bawang Apalagi goreng, kalau pas harga murah itu ya kita produksi aja gitu loh. Nanti mhm, pas di harga mahal kita sebar tuh. tapi pas harga mahal dijualnya dengan harga tinggi nggak? Ya kan kita punya ring harga ya, Oh, oke. ketetapan harga segitu, jadi segitu aja kita jual gitu. Jadi Oke. untuk naik turunnya paling kalau pas kita harga mahal ya agak kebanting dikit sih, tapi Oke. masih dapat lah gitu. Terus katanya harga per kilonya berapa? Oh iya, aku tadi belum nanya harga per kilonya. Harga per kilonya berapa tuh, Mbak? Tapi 35 bikin per kilo? enggak, Oh, saya cuma enggak. cuma kemasan kecil aja. Oh, cuman kemasan kecil. Mhm, Selama ini memang juga belum ada pelanggan yang order belum kiloan gitu. belum Enggak belum, ya? mhm. Tuh, Bu Karena Nur saya Hayati. nyiapin, apa ya, kalau untuk hampers untuk ini kan cuma segini, ininya saya bikin kecil aja kan kalau bawang itu kan, eee,
sekali ini habis gitu loh Mbak, Iya. nggak lama-lama gitu loh. Iya, berarti memang kalau untuk per kilo belum bikin per kilo ya untuk Belum. Mbak Ning ini memang menyediakannya ukuran berapa tadi 200 gram Enggak nyampe 100 gram 100 gram untuk sama bawang 80. ya sama 80 gram untuk bawang. Pocong Untuk kentang Mustofanya 250 250 gram ya. Kalau kalau apa namanya? Kalau kentang Mustafa kita jual kiloan bisa. Oh, kentang Mustafa jual kiloan. Berapa per kilonya tuh? Per kilonya kalau ini 35 140 ya. 140. Itu untuk yang original. Yang original. Kalau yang ada teriknya sama ada teri kacangnya berarti beda tipis ya, berapa tuh? Tinggal ini berapa tuh? Oke deh, Devi ntar bisa hitung-hitungan langsung sama ownernya ya, sama Mbak Ning langsung nanti. Oke, mudah-mudahan terjawab ya Bu Nur Hayati. Udah belum sih ini tadi? Oh, pertanyaannya kayaknya masih ada deh. Satu lagi Apakah kayaknya. bawangnya katanya tadi asli semua nggak? Asli Mbak Nur, kita nggak campur tepung, nggak campur Oh iya, ubi. bener. Emang ada yang campur ubi ya biasanya? Yang di pasar itu ada. Oh, itu yang jual di pasar-pasar. Oh iya, memang Vika pernah lihat tuh kalau yang dicampur tepung ya. Ada Mbak Vika. Mungkin biar lebih kriuk apa gimana tuh ya? Apa gimana tuh ya? Kalau untuk itu mungkin pasaran mungkin ya. Hmm. Pasaran konsumennya juga beda-beda ya. Ya, ada mungkin ada yang memang suka Kita juga nggak bisa tepung. nge-judge mereka untuk pakai Iya. ini karena pasaran mereka ya orang-orang mungkin pedagang ya. Ya. Pedagang kaki lima mungkin ya. Tapi ada yang pakai ubi juga. Emang nggak ada yang pakai? Untuk itu biar apa pakai ubi, Mbak? Saya kurang paham karena belum pernah coba ya. Maksudnya kan beda ya. Kalau di tukang bubur sih sering dapat sih yang begitu. Oh gitu. Mungkin apa dapat kriuknya atau gimana ya? Oh gitu. Ini juga sering makan bubur tapi aku nggak pernah merhatiin bawangnya gimana. Emang ada kebeda rasanya kerasa gitu, rasa Iya, lebih ubi crispy. gitu. Crispy, Lebih crispy. ada Tapi bawangnya Mbak ini juga crispy. Kok ini nggak pakai ubi ya? Iya, karena ini kan kalau bawang yang Ning bikin itu biar bisa buat masak lagi Mbak Vika. Oh iya. Kalau orang mau buat masak lagi kan kalau dicampur ubi atau dicampur tepung kan misalkan sop nih kita campur ini kan rasanya juga apa ya, penampilannya juga kayak lebih ngembang gitu ya ininya. Oke deh untuk siapa tadi Bu Nur Nur Hayati Hayati. ya. Bu Nur Hayati mudah-mudahan terjawab ya. Ih, pertanyaannya banyak banget Bu Nur Hayati tapi nggak apa-apa ya. Devimanya ini ada satu lagi. Sebenarnya masih banyak sih, kita bacain satu lagi aja dulu ya dari Tarjo di Depok. Katanya pagi mau tanya, kalau untuk bumbu sate dimasukin di kulkas tapi dimasukin kotak plastik dulu, tahan berapa lama? Mungkin masukin kayak tin wall gitu kali ya. Tapi kan dia udah ada jarnya sendiri gitu ya. Itu udah dapet itu yang Nanti pakai toples. Jadi berarti dimasukinnya sama toplesnya aja mungkin ya. Iya. Kalau bumbu sate itu ya kalau udah masuk kulkas itu malah dia lebih legit loh Mbak. Oh, lebih enak. Lebih crunchy dia. Saya juga nggak paham kenapa ya. Bentar, gitu. lebih crunchy. Tapi kan Mbak ujung-ujungnya bumbu sate juga nanti di ini kan dipanasin. Tapi itu kalau bumbu sate itu gini Mbak. Kita makan pakai telur, kita awurin aja nih bumbunya itu, dikasih kecap dikit, waduh nikmatnya. Telur apa tuh? Telur dadar gitu telur dadar. atau telur mata sapi iya. gitu ya. Oh, udah enak ya. Enak banget itu. DP-nya bisa jadi opsi kalau misalkan lagi malas masak atau lagi bingung mau makan sama apa gitu kalau ya. Kita sahur tuh. Oh iya benar, bisa berguna banget nih, bisa diandalkan gitu ya di saat sahur kan waktunya mepet ya, kita tinggal panasin aja mungkin ya. Harus dipanasin kan ya, ditambah air kalau ya. Mau yang model cair bisa dipanasin, tapi kalau untuk yang sambal sate itu buat ditabur aja udah enak. Oh, kalau yang untuk sambal sate nggak perlu ditambahin modelnya air ya? Mbak, dia model kayak bubuk gitu Mbak. Oh, modelnya bubuk sambal satenya. Karena nggak ada, Vika jadi nggak tahu. Kirain Vika sama kayak sambal pecel gitu, beda ya. Dia serbuk. Terus nanti dicampur air, nggak usah. Kalau mau kalau bumbu sate ini kan kalau pakai sate kan harus cair. Kalau kita mau makan bumbunya sendiri, misalkan ini buat lauk aja, itu udah bisa, itu udah enak. Sudah enak. Oh, aduh jadi makin penasaran nih DFM-nya. Sayangnya Mbak ini nggak bawa. Oke deh, nanti kita order aja gampang ya DFM-nya ya. Oke, DFM-nya bentar. Coba kita lihat. Ini Mbak berarti harus punya keahlian khusus nggak sih kalau pengen usaha kayak Mbak Ning ini? Misalkan buka usaha bawang goreng, bikin sambal pecel, sambal sate, sama kentang Mustafa ini harus ada keahlian khusus berarti harus pintar masak ya? Enggak juga. Yang penting itu mau nyoba. Yang penting mau nyoba, punya niat ya. Niat nyoba, gagal, usaha lagi, gagal, usaha lagi. Sampai gagal itu bosen Mbak soalnya.
Bener banget ya, sampai si gagal aja bosan menghampiri kita, sampai akhirnya udah deh dia pergi aja gagalnya, jadi nanti yang datang berhasil deh, Iya amin. gitu. Ini ada Bu Dartik Mbak Ning, Halo Bu pendengar Datik, juga ya. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Siang, maaf mengganggu. Katanya ibu minta nomor WA-nya, boleh? Katanya boleh dong, masa Boleh nggak Ibu. boleh? Ntar kapan-kapan ibu katanya mau order sambal sate. Silakan. Sambal sate berapa harganya? Katanya tadi sambal sate tuh Aduh, berapa? 1 kilonya 30, setengah kilonya 35.000. Setengah kilonya 35.000. Bu Dartik tuh murah Hmm, aja, boleh langsung di order ya. hmm. Terus kentang Mustafanya berapa per kilogram? Tadi 140 ya? 140 yang ori. 140 yang Kentang ori, aja. yang kentang aja. Ada juga Bu Dartik variannya yang kentang teri tuh, sama kentang teri kacang Iya, ya. Itu harganya beda dikit lah ya, iya nanti beda bisa dikit. dihitung-hitung sama Mbak Ning ya, biar kali aja dikasih diskon ya. Iya. Mbak Ning baik kok, boleh aja nanti kontak WhatsApp-nya ya. Kirim nomor WhatsApp-nya ya. Nah, oke siap, nanti Vika kirim ya Bu. Hmm, Bu Dartik ini memang selalu siap. support kalau ada UMKM Makasih UMKM Bu. ya. Oke Mbak Ning kita lanjut lagi nih ya. Selama usaha dari tahun 2019 berarti Iya, pasti ada suka dukanya dong. kalau kebanyakan sukanya sih Mbak. Kebanyakan sukanya. Oke, boleh diceritain nggak? Berarti dukanya juga ada meskipun Nah, sedikit. Boleh diceritain dong bagaimana sukanya, bagaimana dukanya. ya kalau dukanya kan kayak kenaikan harga gini ya. Mhm. Eh, kita mengemik bahan bakunya ini kan gimana caranya biar nggak terlalu tinggi juga kita mengejualnya. Ya itu aja sih Mbak. Kalau untuk ini kalau sukanya sih seneng aja karena kita seneng. Saya seneng seneng Oke. jualan gitu. Seneng jualan, seneng masak, Seneng dan bikin. senengnya tentunya dapat Nah cuan. itu Oke, itu oke. Ini dijual juga di online nggak sih Mbak? Misalkan, belum oh ya berarti belum ada kayak misalkan di toko oranye, di toko hijau belum belum ada ya. belum Tapi ada rencana nggak mau jual juga di situ? ada Ada pengen. ya. Oke deh. Ini berarti untuk pemasarannya sendiri ini udah dijual kemana aja nih Mbak? Apakah baru yang pesen tuh baru dari sekitaran Jakarta aja? Apa sudah untuk pengiriman keluar kota? Mungkin Sekitaran Jakarta pas sebagai reseller ada reseller ada juga, tapi resellernya juga. resellernya masih di Jakarta ya? Ya masih Oke, orang-orang Jakarta juga. oke, Jakarta Bekasi sih Mbak. oke. Ini ada kendala-kendala nggak Mbak selama menjalani usaha bawang tabur dan juga kentang Mustafa ini? Kendala sih enggak sih Mbak. Mhm. Ya kadang kan kalau moodnya yang nggak baik itu yang jadi kendala itu. Oh gitu, justru moodnya ya, karena Iya, bener sih, kadang kita kalau lagi nggak mood juga boro-boro pengen masak iya ya, itu. boro-boro bisa produksi, bener, bener, bener. Tapi mudah-mudahan Mbak Ning moodnya selalu baik ya, Iya. biar bisa terus bikin, bisa terus produksi, karena jujur deh, memangnya barusan kita cobain tadi ya, kentang Mustofanya maupun bawang gorengnya, itu enak semua deh memangnya ya, Alhamdulillah. alhamdulillah. Tuh, Mbak Ning ngomong-ngomong ini ada karyawan di rumah? Belum. Kita sekarang saya sama suami kita ya Oke. saling membantu lah ininya gitu. Oke, Kalau berarti belum ada karyawan sampai belum saat ini, belum berarti memang masih di ini kan berdua aja nih sama berdua suami ya, masih bisa masih kepegang gitu masih ya sama kepegang. suami. Kadang kalau Oke, anak-anak libur lagi pulang ke rumah baru mereka yang bantu ngepacking. oke. Mm-mm. Ini ada juga nih Bang Ojin. Bang Ojin ini penjual nasgor. Masya Allah. Aku mau tanya katanya bawang gorengnya bisa buat nasgor, mie goreng, nasgil, kue tiaw, mie goreng nggak? Katanya Bisa bisa banget ya. banget, Bang. Justru memang rata-rata tuh orang pakai buat itu Iya, ya. Bang. Bang Ojin boleh tuh kalau mau beli tuh ya. Ini untuk jualannya Bang Ojin juga. Nanti jadi dari pakai bawang gorengnya dari Mbak Ning nih. Pasti makin mantep ya nasgornya Bang Ojin. Aduh, ada-ada aja nih Bang Ojin. Oke, ini Mbak Ning. Berarti kalau mau pesen langsung ke WhatsApp aja. WhatsApp aja Tadi Bu dulu. Dartik juga minta nomornya, boleh di-spill sekali lagi nomor WhatsApp-nya Mbak Ning. 08138 Ya. 1155 08138 1155 617. Oke tuh Bu Dartik, udah dicatat belum Bu Dartik? Mudah-mudahan udah Kecepatan ya. ya Bu Dartik ya. Boleh sekali lagi, jangan terlalu cepat mungkin Mbak Ning. 08138 Mhm. 1155 617. Oke, ini Mhm. sudah tersertifikasi halal atau haki? Haki kita halal kita dapat di tahun 2022
Haki 2020. Kalau BPOM udah belum BPOM? Belum. BPOM belum. Karena BPOM itu kan syaratnya harus punya dapur Oh iya, produksi sendiri, Mbak. betul. Yang berpisah, yang Mm-mm. terpisah dengan dapur rumah ya. Iya. Oke, syaratnya memang agak berat, tapi mudah-mudahan dimudahkan nanti ya Amin, agar ya Allah. mendapatkan Mm-mm. izin BPOM-nya juga. Ini berarti Mbak Ning ini sudah tergabung ke dalam Jackpreneur ya? Iya, awalnya tuh di tahun 2019 itu Mhm. kita gabung sama DKPKP. Oke, berarti gabung dengan Di DKPKP. DKPKP ya, Dek. Terus? Terus di tahun 2019 juga itu kita gabung di Jackpreneur. Oke, berarti sudah tergabung di Mm-mm. Jackpreneur ini berarti sejak awal didirikan Iya. sudah langsung tergabung ke Jackpreneur Iya, ya. Ini gabung di Jackpreneur ini berbayar? Iya, Mbak. Mudah Ya? banget Mudah banget dan ya, dibantu banget. dibantu banget. Kita dari DKPKP dibantu banget, banyak banget kita dibantu. Oke, caranya gimana kalau mau tergabung ke dalam keanggotaan jadi anggotanya Jackpreneur gitu? Yang penting punya usaha dulu. Yang penting punya usaha dulu. Usaha apa itu ya, entah itu kecil, udah gabung aja daftar gitu. Oke. Sekarang banyak Mbak yang menaungi dinas-dinas itu. Dan Oke, mereka oke. sangat support, membantu banget. Berarti memang dengan tergabungnya ke Jackpreneur ini Hmm. memang sangat membantu ya para pelaku UMKM seperti Hmm. Mbak Ning ini ya dengan tergabungnya ke Jackpreneur. Oke, Mbak Ning, ini apakah untuk kedepannya ada rencana lain? Sedang dalam tahap perencanaan nih, aku mau bikin apa? Tadi perasaan ada deh. Boleh diceritain mungkin ke pendengar pengen tahu juga. Apa ya, kayaknya belum diceritain secara umum dulu deh. Oh, belum dulu. Ada Iya. nggak yang lain deh, yang lain rencana yang lain untuk kedepannya mungkin? Ya pengen nambah produk lagi ya Mbak, Pengen nambah biar produk ada lagi. variasi lagi gitu. Oke, Heeh. oke. Ini sebelum mengakhiri, Mbak Ning nih, Mm-mm. ada tips-tips sukses usaha kecil untuk masyarakat luas khususnya bagi Devi Mania yang mendengarkan di rumah. Tips-tips usaha kecil dari Mbak Ning. Tipsnya apa ya? Mungkin niat dulu ya, Niat. niat bikin ya, Iya, gitu, betul. niat-niat aja. Terus selalu mencoba, belajar banyak kok. Kita bisa dari YouTube, bisa dari TikTok juga banyak itu. Udah banyak banget sekarang ya tutorial-tutorial. Yang penting kalau memang gagal, bangun lagi, kita bikin lagi gitu aja. Gak usah takut gagal. Gak usah Nah, takut gagal gagal. itu jadi teman kita aja. Jadiin teman kita, tapi katanya tadi gagalnya disuruh bikin bosan sama kita Iya, ya. jadi kan mereka akan bosen gitu loh. Oke. Jadi teman kita jadinya keberhasilan. Wah, amin, amin ya rabbal alamin. Mbak Ning, terima kasih ya sudah berkenan nih Sama-sama, menyempatkan saya waktunya. terima kasih juga Mbak Frida. Seneng banget ya kita Devi Mania kita jadi dikasih tahu, dikasih ilmu gitu, berbagi pengalaman nih Mbak Ning seputar usaha dan juga informasinya di talk show Inspirasi dan Mandiri hari ini. Sehat selalu ya Mbak Ning, sukses Terima untuk kasih, usahanya. terima kasih Mudah-mudahan Damania. segalanya lancar. Oke, terima kasih juga untuk Devi Mania yang sudah menyimak dan memberikan pertanyaan. Oh iya, tadi untuk satu pertanyaan terbaik nanti deh Vika Japri ya, mungkin Vika sama Mbak Ning diskusi dulu yang mana yang Mbak Ning pilih ya. Boleh. Devi Mania, Vika sama Mbak Ning undur pamit ya. Devi Mania ketemu lagi di pagi-pagi happy dan inspirasi dan mandiri selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.